Pada yang terhormat Profesor Dr. Hajah Rahmawati MSI AK CE sebagai pemateri pada siang hari ini dengan tema teknik pembuatan roadmap penelitian. Panel saya sendiri merupakan bagian dari kegiatan Indonesian Conference yang dilaksanakan oleh CE pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2021. Partisipan petang bulu yuk. Pemaparan dari sebelumnya saya akan menyampaikan dari beliau. Ya. Di-mute semuanya dulu. Nama di sini Profesor Dr. Hajah Rahmawati MSI AKSIE. Beliau ini merupakan dosen tetap negeri dari Universitas Negeri Surakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikan, di sini beliau S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNS pada tahun 1991, kemudian S2 bidang ilmu akuntansi UGM tahun 1997, kemudian S3 bidang ilmu akuntansi UGM tahun 2007. Kemudian pelatihan-pelatihan yang banyak sekali yang beliau lakukan di sini, salah satunya menjadi pelatihan asesor Ban PT tahun 2008, kemudian tahun 2009. Kemudian untuk jabatan struktural, di sini beliau mulai karirnya di tahun 1998 menjadi sekretaris program D3 akuntansi, kemudian ketua peminatan akuntansi pada tahun 2012 sampai sekarang, kemudian menjadi kaprodi S3 ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk riwayat pekerjaan di sini beliau juga mulai menjadi internal auditor distributor batik Danar Hadi Surakarta mulai tahun 1991, kemudian BPKP tahun 1992, kemudian di tahun 2000-an di sini beliau menjadi asesor Ban PT mulai tahun 2008 sampai sekarang. Pengurus IC, kemudian asesor internal, joint audit sertifikasi, reviewer, asesor Serdos tahun 2019, reviewer penelitian UNS 2013 sampai dengan sekarang, kemudian jadi tim lomba kinerja PS UNS tahun 2017. Untuk keanggotaan, beliau mengikuti keanggotaan yang pertama IAI, kemudian ada IC. Untuk karya ilmiah yang telah dilakukan oleh beliau dan kemudian dipublikasikan, dan juga ada yang tidak dipublikasikan di sini sangat banyak sekali, nggih Prof. Di sini salah satunya yang mungkin saya sebutkan di sini yang terakreditasi Dikti. Di situ judul penelitiannya salah satunya filsafat ilmu sebagai dasar dan arah bagi pengembangan ilmu akuntansi menuju peningkatan kualitas para sarjana. Kemudian ada sepertinya ini juga mendapatkan hibah seperti itu, hubungan antara profesionalisme internal auditor untuk pindah. Kemudian di tahun 2000-an di sini sangat banyak sekali Prof yang telah dilaksanakan penelitian-penelitiannya. Kemudian
juga ada pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian juga ada di tahun yang terbaru di sini tahun 2020 ada Independent Board Earning Management and Audit Quality. Kemudian di sini untuk kegiatan pengabdian masyarakat, beliau juga sudah mulai aktif di tahun 2006, kemudian sampai dengan tahun 2021 kemarin, jadi ada kerajinan batik print malam di Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan dana dari PNBP tahun 2021. Modul atau buku yang pernah beliau tulis juga di sini sangat banyak sekali. Jadi yang pertama beliau menulis tentang praktek perpajakan, kemudian buku ekonomi kreatif, kemudian juga menjadi penulis buku konsep dan aplikasi di Desa Ekowisata Hijau, Sukunan, Yogyakarta. Kemudian juga ada Tenung Gedongan Pringgasela sebagai tujuan ekowisata di Lombok tahun 2019. Kemudian juga beliau menjadi pemangkalah dan tenaga ahli. Baik, Prof. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kurikulum vitae. Itu sedikit sekali yang saya jelaskan. Padahal masih banyak sekali penelitian ataupun pengabdian. Kemudian untuk tema kali ini yaitu teknik pembuatan roadmap penelitian. Kita ketahui bahwa roadmap penelitian merupakan arah dan target penelitian yang ingin dicapai oleh seorang peneliti sepanjang karir profesionalisnya. Roadmap penelitian melingkupi beberapa kriteria, diantaranya peneliti sebagai pengusul sudah memulainya sejak berapa tahun sebelumnya terhadap topik yang dikendaki. Kemudian untuk membicarakan tentang roadmap penelitian ini memang ada beberapa hal atau ada beberapa hal komponen yang memang sangat penting buat peneliti agar kita dapat mengetahui dan kemudian menerapkannya. Nah, kali ini pemateri kita yakni Profesor Dr. Rahmawati MSc AKSIE akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana penyusunan atau pembuatan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat ini. Waktu dan tempat saya Ya, terima kasih Mbak Moderator. Waalaikumsalam, Prof. Rahma. Terima kasih Bu Ratna. Ya, Prof. Yang telah memberikan waktu saya untuk share ilmu di acara seminar internasional ini. Ya. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di room 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kebagian tugas ya tentang pembuatan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita mengajukan proposal baik itu dikti maupun dana eksternal yang lain itu selalu ditanyakan ini roadmap-nya bagaimana gitu ya. Kemudian juga di ini BAN-PT ya yang 9 standar itu yang bagian penelitian dan pengabdian itu ditanyakan roadmap-nya dari prodi ya. Jadi merupakan turunan dari roadmap-nya PPM dulu ya. PPM punya peta jalan, roadmap-nya enggak gitu. Kemudian prodi juga ditanyakan. Jadi seharusnya memang harus punya gitu ya, prodinya punya dan itu dosennya bisa mengacu roadmap yang ada di prodi gitu. Dalam membuat roadmap tentunya disesuaikan dengan visi misinya ya. Visi misi dari prodi itu apa?
Dan otomatis visi misi prodi itu kalau di STE ya turunan dari visi misi dari institusinya ya. Dari STE Widyagama misalnya punya visi apa, kemudian prodinya merupakan turunan dari itu. Kemudian misinya tentunya sudah mengacu Tridharma. Ya. Jadi yang pertama pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Jadi sebetulnya tujuan itu tidak usah banyak-banyak gitu. Jadi pokoknya 3 itu masuk ya sudah gitu. Nah, misalnya jejaring ya kerjasama dengan pihak lain itu juga sekarang jadi salah satu bagian IKU ya, indikator kinerja utama yang ketiga. Bahkan kemarin ada tawaran ya dari Universitas Brawijaya, di mana kalau saya kebetulan kan mimpin yang S3 ya. Jadi ngajak tuker-tukeran bimbing. Jadi mungkin dosen saya bimbing mahasiswa UB dan sebaliknya gitu. Ya. Kalau dulu kan hanya itu penguji eksternal ya. Penguji eksternal kita ambil dari institusi lain. Tapi sekarang lebih mengarah pengembangannya di pembimbing juga gitu. Roadmap ini Bapak Ibu saya ambil waktu saya nge-review EPDB ya. Jadi silakan buka di webnya Rispro EPDB kalau Bapak Ibu mau ngajukan proposal ya. Itu jalan terus kok. Cuman kita harus tahu kapan tanggalnya itu kapan gitu ya. Di webnya ada. Kemudian submitnya bikin akun sendiri gitu ya. Nah ini saya di waktu pelatihan diajari seperti ini gitu. Jadi roadmap itu ada sumbu yang vertikal itu tahun ya. Jadi tahunnya itu 2020 sampai dan seterusnya. Mungkin tanpa batas boleh lah gitu ya. Karena nanti juga ditanyakan, misalnya Bapak Ibu mengajukan ini tahun 2021, itu walaupun pendanaannya cuma 1 tahun, tapi ditanyakan ke depannya 2 tahun setelah pasca hibah, 2 tahun, 3 tahun setelahnya itu bagaimana gitu. Jadi nampak kesinambungannya. Ya. Nah, yang ini kebetulan yang sumbu horizontalnya itu adalah luaran gitu ya. Kemudian yang di bagian badannya itu misalnya Ibu mulainya dari disertasi ya monggo silakan. Kalau yang belum S3 lah waktu jadi dosen pertama kali ya monggo itu lebih bagus gitu ya. Jadi dosen misalnya tahun 92 itu sudah mulai penelitiannya siksak boleh Bapak Ibu, siksak ya mau akuntansi murni atau mungkin mengarah ke yang lain boleh silakan ya. Tapi misalnya untuk dikti kalau itu fundamental gitu ya, penelitian fundamental, misalnya saya ngajukan fundamental, saya kan orang akuntansi, jadi yang saya tampilkan adalah yang akuntansi saja gitu ya. Jadi tidak perlu disampaikan semuanya. Di sini tergantung dari proposal Bapak Ibu itu mau mengarah kemana. Misalnya kalau terapan, nah itu juga silahkan dimasukkan yang terapan saja. Kecuali kalau Bapak Ibu mau ngajukan terapan tapi belum pernah terapan gitu.
Ya sudah, terpaksa yang dimasukkan adalah yang penelitian dasar, ya, yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi ini skim Rusnas, skim Hibah Pasca, skim Bikom, kemudian nanti ini realisasi industri hilir produk. Kebetulan kan ini fokus kelapa sawit itu. Ya. Jadi kalau di akuntansi nanti fokus Bapak Ibu misalnya akuntansi keuangan, ya monggo silakan nanti akuntansi keuangan itu kan bisa di sektor macam-macam ya. Di sektor publik, di sektor yang private, kemudian yang lain-lain. Tapi konsisten keuangan terus gitu. Ya, itu juga boleh. Ya. Lanjut berikutnya. Nah, kebetulan kalau mereview Rispro ya, terutama ini kan arahnya ada dua ya, komersial dan implementatif gitu. Ya. Jadi Rispro itu kan singkatannya riset inovatif produktif. Nah, kalau komersial itu sudah punya nanti hasil produknya itu sudah harus bisa dijual gitu loh kalau komersial ya. Tapi kalau yang satunya itu bolehlah baru kebijakan, bolehlah baru model gitu, ya model yang sudah diuji cobakan tapi belum sampai ke produksi massal gitu. Nah kalau yang ini komersial itu roadmap-nya nilainya tinggi kan, 20%. Nah kemudian track record-nya juga 20%. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan Rispro memang otomatis ya. Jadi ketuanya itu harus yang sudah bagus. Dilihat dari indeks Cinta, indeks Scopus ya. Kemudian indikator-indikator yang lain kalau di tempat saya itu LPPM-nya punya indeks personal. Gitu. Nah itu dilihat dari CV-nya kelihatan ya. Kemudian luarannya ya. Jadi seperti yang dikti, yang terapan, itu luarannya malah nggak minta skopus-skopusan. Itu jadi yang luarannya malah mintanya yang wajib adalah haki. Gitu. Jadi harap diperhatikan kalau Rispro komersial itu haki. Kemudian dikti terapan itu juga haki. Ya. Kemudian nilai strategis dan komersial produknya itu juga poinnya lumayan tinggi. Kemudian kepustakaan ini 5% aja ya. State of the art 5%, kemudian metodenya saya kalau metode itu ya Bapak Ibu mesti tepat lah ya. Jadi 10% itu bisa maksimal nilainya. Kemudian produktivitas riset dan publikasi ya rekam jejak tadi itu nanti ya otomatis kan nampak di CV dan roadmap gitu ya. Kemudian kerjasama riset dengan industri ini juga 5%. Ya. Lanjut. Ya, jadi pada hakikatnya setelah proposal itu nanti akan diperoleh proposal yang baik. Kadang kita itu bikin proposal kan wayangan istilah Jawanya. Besok deadline malam ini baru sempat ngerjakan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi lebih baik deadline misalnya tanggal 10 Januari sebelumnya ya. Tanggal 1 Januari atau tanggal 2 itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu bisa meneliti gitu loh. Ya.
meneliti kembali proposalnya. Ya. Tapi kalau yaudah ini gini aja langsung submit, nah itu nanti nggak bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya. Jadi kemarin ada skim yang matching fund, ya, itu memang ya tidak dibatasi atau mungkin rentang waktunya itu panjang Januari sampai Juni. Ya. Jadi bisa dibayangkan 6 bulan itu sebetulnya kan bikin proposalnya bisa bagus sekali ya. Cuman yang skim matching fund itu reviewnya itu tidak nunggu Juni gitu. Jadi siapa yang duluan masuk yaitu istilahnya diladeni, direview, kemudian segera diumumkan. Nah kita yang mengusulkan awal-awal ya termasuk saya dan Bu Ratna itu beruntung jadi ngajukan awal kemudian langsung direview, kemudian dikomentari ya ini belum bisa masuk tahap selanjutnya harus direvisi ya itu kan lumayan ada waktu untuk merevisi, kemudian kita revisi masukkan lagi jadi alhamdulillah bisa lolos ya. Jadi memang ya ada 1-2 kekurangan yang karena skim matching fund itu baru jadi semua meraba-raba. Jadi dari awal tuh saya membaca pedoman itu sangat hati-hati ya. Karena mau bertanya ke siapa belum semua belum belum pernah gitu loh, belum pernah. Jadi saya ditugasi oleh Pak Dekan saya untuk membaca pelan-pelan pedomannya, kemudian mencoba bikin proposal. Ya. Bikin proposal, kemudian diadakan workshop. Ya. Jadi dari workshop itu Bapak Ibu yang lain kan memperhatikan, mengkritisi, jadi kekurangannya apa, kemudian dibuat tim-tim gitu, ya. Jadi sudah saya tawarkan ke siapa ya Bapak Ibu dosen yang mau masuk gitu. Akhirnya banyak kelompok ya, banyak tim yang terbentuk, mungkin 10 lebih ya, di tempat saya 10 lebih. Yang kemudian banyak juga yang akhirnya diterima. Ya, diterima. Memang di awal-awal ya skim matching fund itu dananya kan 250 M. Tapi yang ngajukan kan 1.500 proposal ya. Jadi kita ya hati-hati nggak nyari dana yang besar-besar lah ya sampai 1 M itu enggak, hanya 200 maksimal 300 gitu saja karena membayangkan seluruh Indonesia masuk gitu dengan dana segitu kan kalau dibagi-bagi ya akhirnya dapat segitulah 200 100 200 300 gitu ya. Kemudian yang kedua kalau menelaah proposal memang kita harus bebas dari benturan kepentingan ya. Kemudian syukur-syukur ada teman ya satu institusi mungkin yang jadi reviewer, yang pengalaman jadi reviewer, jadi bisa menelaah dengan objektif ya. Menilainya dengan apa ya? Dengan instrumen yang tiap panduan itu mesti ada ya. Baik panduan dikti, panduan matching fund dan panduan riskpro semuanya ada. Jadi kalau kita dinilai oleh reviewer itu mereka juga ada acuannya, jadi tidak asal gitu ya. Kemudian satu proposal mesti ditelaah lebih dari 1 orang ya. Kalau dikti mungkin bisa 2 orang gitu kalau yang dana internal juga PNBP kemarin PNBP UNS itu 2 orang.
Tapi matching fund itu kemarin 4 orang gitu. Ya. 3 sampai 4 lah. Ya. Nah, masukan itu akan jadi pertimbangan ya. Jadi reviewer itu memberikan ini loh masukannya. Kemudian si pemberi dana misalnya dari Dikti itu memperhatikan saran-saran dari reviewer. Nah, untuk apa? Untuk memutuskan pemenang itu berdasarkan prioritas dan ketersediaan dana. Ya. Jadi bisa saja loh Bapak Ibu nilai proposalnya itu lebih dari passing grade ya. Tapi karena dananya nggak ada, ya dana itu kan mestinya disesuaikan dengan PT ini sudah ada jatah-jatahnya gitu loh ya. Kalau PTNBH kan juga gitu ya, walaupun itu ada digelontorkan untuk misalnya UNS berapa, tapi juga dasarnya adalah kinerja. Ya. Jadi kalau kinerjanya nggak bagus juga nggak akan dikasih banyak. Gitu. Lanjut berikut. Ya. Nah, tahap awal memang kita harus punya niat gitu, ya. Kemudian panduannya dicermati, ya. Terutama yang pertama memang syarat tim pengusul gitu. Jadi di dikti mungkin ada syarat-syaratnya ya. Yang harus doktor itu skim apa. Kemudian yang dosen muda itu boleh tidak doktor. Nah, itu ada di panduan semuanya. Ya. Kemudian jumlah timnya nah itu harus tahu Bapak Ibu kalau mau bikin proposal. Ya. Kemudian jangka waktunya. Ya. Nah sekarang pengabdian itu nggak boleh multi years ya. Jadi 1 tahun gitu. Kemudian nanti kalau mau ngajukan lagi 1 tahun di UKMA selesai. Harus ganti tahun berikutnya di UKMB. Bahkan kalau sudah lolos 2 kali gitu diselang gitu ya. Jadi tidak terus-menerus dapat. Jadi nanti diselang 1 tahun lagi boleh ngajukan lagi. Gitu. Jadi ya untuk pemerataan gitu. Harapannya kan seperti itu. Ya. Kemudian proposal itu asal perguruan tingginya boleh sama. Tapi ada tambahan lagi yang satu boleh dari perguruan tinggi lain boleh. Ya. Jadi misalnya dari matching fund itu kemarin nggak ada ketentuan jumlah bisa di-mute ya panitia. Jumlah anggota berapa nggak ada ketentuan. Tapi yang penting sesuai gitu loh. Jadi masing-masing anggota itu mempunyai kontribusi. Itu malah multidisiplin itu yang bagus ya. Jadi misalnya satu tim, akuntansinya 3 gitu kan ya nggak bagus. Mau ngapain banyak akuntansinya gitu. Ya. Jadi bisa dilibatkan dengan prodi yang lain yang tentunya nanti mempunyai peran gitu. Misalnya inovasi desain kemarin di UKM Kaos dan digital marketing. Berarti kan saya harus yang ahli IT, butuh yang ahli IT ya untuk digital marketingnya. Kemudian yang desain produknya yang pendidikan seni. Kemudian yang pinter desain juga bisa juga dari seni rupa dan desain. Dan juga yang lain misalnya ada mesin-mesin, peralatan yang akan diintroduksi berarti butuh dari teknik mesin gitu. Ya.
Nah, telah administratif ya. Jadi ini memang kalau Sigi ya harus melewati dulu. Bahkan kemarin 50% lebih ya, 65% itu nggak lolos administratif. Itu kan jadi sayang sekali ya Didik. Yang SKIM Dikti ya. Walaupun isinya bagus, tapi kalau nggak lolos administrasi kan nggak dilihat. Ya, padahal yang ngecek lolos admin tidaknya itu kan ya tim administrasi gitu, bukan reviewer gitu. Ya. Jadwal Bapak Ibu, jadwal itu kelihatannya sepele, tapi kadang apa? Kadang kita copy paste itu yang salah itu. Ya. Jadi jangan sampai jadwal kegiatan itu copy paste. Ya disesuaikanlah dengan tujuannya gitu. Kan nggak bisa sama antara penelitian satu dengan yang lain. Ya. Kemudian anggaran dan justifikasi juga banyak kan copy paste. Itu dimulai dari sekarang, janganlah copy paste soal jadwal dan RAB. Karena ini penting sekali. Kalau RAB-nya betul sesuai dengan SDM ya, standar masukan itu, nah itu bisa juga. Itu mungkin nggak akan dipotong ataupun dipotong kecil sekali gitu karena sudah itu memang dibutuhkan gitu ya. Kemudian telah awal dicermati level of generality-nya, kebaruan ya. Kebaruan ini penting banget ya. State of the art, roadmap ya, kesesuaian keahlian tim. Nah ini ya di matching fund itu yang ketuanya saya itu yang BUMDes ya, BUMDes di Desa Berjo itu dia punya masalah itu. Masalahnya apa? Sampahnya itu banyak sekali dan itu sampah wisata. Nah, itu sayang banget kalau tidak diolah itu sampahnya. Nah, ternyata kan sampah itu bisa jadi listrik gitu. Saya bukan ahli listrik, tapi saya ketua dari penelitian itu. Nah, anggota saya, Prof. Yudna itu punya hak paten. Dia punya bisa bikin alat ya, yang mengolah sampah itu menjadi listrik gitu. Ya. Nah itu boleh-boleh saja seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketua itu tidak harus misalnya tentang sampah itu tidak harus yang ahli itu, gitu. Tapi didukung dengan anggotanya yang harus ahli itu. Jadi keberhasilan dari penelitian itu kan kelihatan. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya ketua itu kan punya pengalaman ya, pengalaman penelitian, bisa memanage anggotanya. Nah itu yang penting itu, yang dahulukan itu. Ya. Lanjut berikut. Ya. Nah sistematika proposal ya itu mesti judul ya. Judul itu Bapak Ibu nggak usah panjang-panjang tentunya. Kalau mau panjang ada keterangan itu subjudul yang kedua. Ya. Kemudian ringkas yang mencerminkan isinya. Nah, itu penting banget ini. Ya. Kemudian kalau abstrak itu diminta ya. Diminta kalau hibah-hibah gitu. Tapi kalau kita bikin proposal disertasi atau mungkin skripsi itu mungkin abstraknya nggak penting, nggak perlu ya. Tapi kalau hibah ini penting. Jadi abstrak itu ringkasan dari yang alinea pertama adalah tujuannya, kemudian alinea yang kedua itu bagaimana bab 2-nya,
ya. Kemudian yang ketiga itu metodenya. Ya, itu. Jadi di pendahuluan tentunya Bapak Ibu cerita tentang fenomena ya, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, roadmap-nya di mana? Roadmap-nya diletakkan di kajian pustaka. Ya. Boleh di tengah-tengah, ya kalau itu penelitian dasar, itu ya sebelum pengembangan hipotesis lagi. Tapi kalau yang terapan itu boleh di bagian akhir boleh gitu. Ya. Kemudian metode data pustaka, ya lampiran. Nah, lampiran ini sarana prasarana anggaran biodata. Jadi itu jangan lupa biodatanya. Memang biodata yang saya serahkan ke Mbak moderator itu biodata sejak saya jadi dosen, jadi lama ya. Jadi saya memang langsung begitu ada tambahan langsung saya tulis di situ gitu. Jadi mungkin 100 halaman, 90 halaman itu tercakup semuanya. Tapi untuk hibah saya kira nggak perlu itu. Jadi silahkan yang berhubungan saja, yang relevan saja, dan juga yang tahun-tahun terakhir gitu. Nah, kalau terlalu banyak ya seperti saya ya harus dipotoli yang nggak relevan, dipotoli yang tahun-tahun lama. Jadi yang penting-penting saja untuk yang hibah. Tapi kemarin untuk yang matching fund itu juga nggak masalah. Ada yang reviewer tidak mempermasalahkan CV yang lengkap, ya, tapi ada juga reviewer yang pengennya yang penting saja. Ya, itu. Memang nggak ada di panduan. Kalau nggak ada di panduan ya monggo terserah aja. Lanjut berikut. Nah, ini judul, ini maksimum 20 kata ya, nanti dihitung. Ya. Kemudian spesifik, ya sesuai dengan research question, permasalahan, dan tidak menimbulkan multitafsir gitu. Kemudian abstrak, nah ini bolehlah 500 kata itu udah lumayan loh, ya, sudah menceritakan banyak hal. Dan ada juga yang mensyaratkan abstrak hanya 250. Nah, diharapkan kalau kita membaca abstrak itu garis besarnya sudah dapat. Gitu. Jadi tujuan, kegiatan yang dilakukan, kemudian target. Nah, jangan lupa target yang akan dicapai. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang pendahuluan tadi, daya ungkap peneliti itu penting ya. Jadi uraian yang langsung pada deskripsi masalah. Ya. Kemudian masalah yang dirumuskan itu harus didukung dengan referensi, walaupun itu referensinya mungkin belum ada di artikel di jurnal, monggo di koran boleh lah gitu, di internet juga boleh, tapi asal sumbernya jelas saja. Ya. Perlu ada cara pendekatan penyelesaian masalah ya. Jadi kalau saya memang rumusan masalah itu kalimat tanya, tapi bisa juga ya tidak kalimat tanya gitu. Kalimat tanya kan hanya untuk memudahkan saja ya. Nah, kalau tidak kalimat tanya itu malah sulit kita untuk merumuskannya itu bagaimana dalam pernyataan ya. Nah,
Ini tidak lebih dari 2 halaman kalau di aturan di Rispro ya, cukup 2 sampai 3 paragraf aja, untuk pendahuluan, ya. Kemudian tujuan penelitian harus dapat memberi kesan bahwa akan ada perubahan atau implikasi dari hasil penelitian ini, ya. Jadi dengan adanya, eee, penelitian yang Anda lakukan itu berimplikasi ke yang bagus itu implikasinya memang ke kebijakan, ya, kebijakan. Jadi bukan hanya ini ada informasi baru, nah itu apa, nggak boleh seperti itu ya. Apalagi kalau disertasi, ya nanti implikasinya bisa teoritis, untuk praktisi, untuk kebijakan gitu, ya. Lanjut berikut. Kajian pustaka, ya. Jadi kajian pustaka cari yang relevan dan mutakhir, ya. Kalau hibah memang seperti ini, tapi kalau disertasi bisa di apa, misalnya penelitian Boll and Brown tahun 60 berapa, lama-lama bolehlah gitu, ya. Tapi kalau yang hibah ini yang mutakhir aja, yang diminta, jadi beda gitu kan, ya. Uraian tidak ekstensif, tidak ada teori-teori yang terkesan hanya clipping. Jadi misalnya menurut ini, tapi uraian dari Anda sendiri yang bikin proposal nggak ada itu. Nah itu yang apa, yang tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Kemudian dapat menggambarkan bahwa state of the art itu dikuasai, ya. Jumlah pustaka itu kalau hibah nggak penting Bapak Ibu. Dia lebih penting ke keutamaan tadi ya dan kemutakhiran, ya. Tidak ada aturan, oh ini harus, jumlahnya 20, harusnya 50, enggak. Jadi pokoknya itu, penting, relevan, dan mutakhir itu aja, ya. Jadi tidak mengutip kutipan. Nah ini jangan sampai Anda mengutip A dalam B. Ini menunjukkan kemalasan ya. Ini jangan, kayaknya akhirnya ini nggak ada yang seperti ini karena nanti bisa anu ya. Ya, lanjut berikut. Ya, untuk internet boleh tadi saya bilang, tapi tidak sembarang. Ya. Jadi juga penulisnya itu siapa gitu, apa ya, kepakarannya itu nggak boleh asal-asalan gitu, ya. Jadi memang lebih aman artikel, kalau artikel kan sudah di apa ya, direview oleh editor bolak-balik sampai di proofreading dan segala macam, itu yang apa, lebih bagus gitu. Lanjut berikut. Nah, untuk metode tadi harus tepat dan rinci. Nah, ini loh yang mungkin Bapak Ibu lupa, rinci tahapannya ini enggak apa, jarang dilupakan gitu, ya. Kemudian jangan ada definisi, ini yang sering mahasiswa saya S3 itu, misalnya populasi adalah, sampel adalah, nah itu loh, itu yang bikin plagiasinya tinggi.
itu yang harus dihindari gitu. Ya. Jadi kemarin ada yang disertasi plagiasinya 20% lebih ya. Kemudian dia ngoreksinya itu misalnya kata-kata penelitian itu kan otomatis kan memang banyak. Kemudian diganti kajian. Kemudian variabel penting diganti yang lain. Nah itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Ya. Memang parafrase ya, tapi tidak semua harus diganti dengan padanan-padanan. Jadi bisa dibolak-balik kalimatnya ya untuk apa? Memperbaiki plagiasi. Ya. Kemudian metode up to date, ya, tahapan penelitian itu jelas. Nah, kalau di matching fund itu ada desain kegiatan atau istilahnya ada yang bilang roadmap desain penelitian. Nah, itu maksudnya adalah lebih operasional gitu. Jadi kolom yang pertama itu tujuannya, ya, kemudian bagaimana metodenya, kemudian kapan dilakukan, kemudian kegiatan itu makan uang berapa. Nah, itu namanya ini tahapan penelitian atau desain kegiatan. Ya. Kemudian sampling. Ya, ini teknik pengambilan sampling ini apa ya harus tepat. Jadi misalnya kalau kebanyakan survei, ya misalnya sampelnya itu 300, kemudian 300 itu disebari semuanya, karena khawatir yang kembalikan dikit cuma 20% kan. Ya. Di Indonesia misalnya 20 kali 300 kan cuma berapa? Nah itu berarti kan teknik samplingnya menggunakan purposif, ya. Jadi tidak 300 disebari semua terus bilang teknik samplingnya sensus, nah, bukan seperti itu. Ya. Jadi kalau sensus itu populasinya misalnya hanya 100, kemudian 100 itu disebari semuanya populasi ya. Itu sensus. Tapi kalau sampel 300 itu populasinya kan mesti lebih dari 300 gitu. Ya. Kemudian untuk yang penelitian multi-years ya, itu dijelaskan kegiatan tahunannya ya. Misalnya kalau 2 tahun atau 3 tahun bikin buku ya tahun pertama draft dulu lah, kemudian tahun kedua mungkin mulai cetak gitu. Kemudian baru diurus hakinya seperti itu. Ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah ini metode penelitian ini kelihatannya apa ya tidak begitu panjang lebar, tapi tentunya harus tepat tadi ya, menggunakan metode yang tepat. Karena alat analisis itu kita pakai mau software apapun, monggo asalkan itu cocok tepat, ya itu yang bagus memang seperti itu. Ya. Kemudian lanjut berikutnya. Nah jadwal ini kalau dikti memang 10 sampai 12 lah gitu ya. Tapi biasanya 12 itu nggak bisa utuh 12. Tapi di awal-awal itu perencanaan gitu. Kemudian pakai diagram ya. Jadi pelaksanaan kegiatan itu harus disesuaikan dengan tahapan yang ada di metode. Jadi jangan sampai berbeda gitu. Kemudian waktunya harus wajar. Kegiatan dapat dilakukan paralel, jadi bloknya itu bisa
misalnya bulan September ini melakukan kegiatan ini dan ini, itu ya, itu bisa saja. Ya. Bahkan di matching fund itu ke jadwalnya harus dikasih bobot. Jadi kegiatan ini makan uang segini, kemudian misalnya dananya 100 juta, kegiatan satu 10 juta, jadi 10 juta per 100 juta itu bobotnya. Tuh. Kita lanjut berikut. Nah, ini daftar pustaka, Bapak Ibu saya kira sudah bisa ya. Kalau zaman sekarang itu ya mesti pakai apa Mendeley atau aplikasi apa, jadi supaya bagus, tidak ada yang keteter, karena kalau manual mesti ada yang dikutip, nggak ada di daftar pustaka. Itu kalau Bapak Ibu nggak teliti, mesti seperti itu gitu. Ya, lanjut berikut. Ya. Jadi biodata memang harus sesuai, ya harus relevan gitu. Jadi kemarin memang apa ya, ada ini nggak relevan dilihat dari memang manajemen ya. Tapi kalau mungkin manajemen itu ada yang SDM, ada yang marketing, ada yang manajemen keuangan. Nah, seperti itu dicek juga gitu. Ya. Kemudian butir penting riwayat pendidikan, jangan lupa. Ya. Jadi kalau di dikti yang di atas itu juga indeks tadi loh, indeks Scopus, indeks cinta itu dicantumkan saja. Kemudian linknya gitu ya. Jadi orang lain bisa cek dengan klik link kita itu. Ya, ya lanjut berikutnya. Nah ini yang telah lalaian mungkin tadi loh tidak lolos admin karena nggak sesuai formatnya. Kemudian untuk yang khusus Rispro, kalau peneliti pemula itu nggak akan lolos. Ya. Jadi peneliti yang sudah senior, yang sudah mempunyai apa ya, model penelitian, memiliki produk yang itu tinggal hilirisasi saja, itu yang skim Rispro itu seperti itu. Ya. Kemudian nggak ada kebaruan, nah ini memang gampang-gampang susah. Mungkin menurut Bapak Ibu itu kebaruan, tapi bisa juga reviewer memandang itu bukan kebaruan, karena mungkin keterbatasan dari apa ya artikel yang dibaca oleh Bapak Ibu dengan reviewer itu mungkin ada gap. Ya. Kemudian permasalahan kurang relevan itu tadi. Ya. Yang tidak didukung dengan anggota peneliti yang ahli itu misalnya. Jadi misalnya tadi saya ngajukan yang BUMDes Berjo, tapi saya nggak punya ahli yang ngolah sampah jadi listriknya itu langsung dicoret seperti itu, nggak pas. Kemudian sarana prasarana ini ya ini cuman untuk menghindari aja supaya apa? Di RAB itu nggak perlu sewa-sewa gitu, ya. Itu kalau sudah punya sendiri ya jangan sampai mengeluarkan biaya sewa. Jadi saya jarang sekali bikin proposal yang RAB-nya sewa apa-apa itu enggak pernah gitu ya. Karena di institusinya sudah tersedia semua gitu. Sampai ke lab-labnya itu tersedia semua ya. Lanjut berikut. Jadi komentar dari reviewer ya. Itu biasanya yang dinilai rendah itu yang dikomentari. Tapi kalau yang bagus jarang lah dikomentari. Ya.
Kemudian bahasa ya, kalimat jangan terlalu panjang, tanda baca. Kemudian dari tim reviewer itu memang merupakan rekomendasi bagi penyandang dana, pemberi dana. Ya. Ya itu saja. Lanjut, masih ada lagi? Next. Ya sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu tentang roadmap itu yang dicontohkan di pada waktu mereview PDP ya, itu seperti itu. Ya. Tapi ada lagi roadmap-nya yang garis vertikal itu menunjukkan bukan tahun, ya bisa juga, tapi menunjukkan bagaimana itu sumber daya, kemudian bagaimana inventarisasi potensi, kemudian kebijakan, ya itu. Cuma untuk menunjukkan kalau kita penelitiannya itu dari dasar, keterapan, kemudian hilirisasi gitu aja. Ya. Jadi tidak track record penelitian saya, ya penelitian kita itu tidak hanya dasar tok gitu loh. Nah, kalau sudah punya sampai atas, sampai terapan, sampai ke hilirisasi ya silakan dibuat roadmap-nya lengkap gitu. Ya. Jadi untuk yang garis mendatarnya itu tahunnya gitu. Ya. Kemudian yang di tengahnya itu silahkan judulnya singkat aja atau tentang apa lah. Ya. Kemudian ini skimnya dapat dana dari mana, ya. Kemudian terbit di mana, kemudian luaran-luarannya masukkan situ. Memang tempatnya kalau sempit ya, kotak-kotak di anu ya tadi kan memang sempit, jadi singkat-singkat saja yang penting. Tidak dikenal. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Rama atas paparannya. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, mungkin saya kasih waktu untuk tanya jawab, diskusi 2 sampai 3 pertanyaan. Bisa disampaikan lewat chat atau raise hand. Monggo Bapak Ibu. Mungkin untuk yang contoh roadmap satunya mungkin belum diserahkan Bu Ratna ke Mbak moderator ya. Ini saya WA bentuk roadmap-nya yang satu. Ya. Baik, Prof. Sudah saya WA, Mbak. Silakan untuk ditayangkan. Baik, Prof. Monggo boleh. Monggo Bapak Ibu. Ya di WA Mbak Sapa itu sudah saya kirim, Bu. Model roadmap yang satu lagi, Bu. Mbak. Sebentar, Prof. Ini kah, Prof? Bukan khusus roadmap. Skema roadmap. Oh iya.
satu versus khusus Kepma, tapi di situ juga ada kok. Di bawah itu, di bawah lagi. Bawah lagi, bawah lagi. Ya ini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi dari sumber daya, inventarisasi potensi, monggo silakan ada beberapa penelitian yang berhubungan. Kemudian endingnya adalah ke kebijakan. Ya, bagaimana industri wisata itu berbasis green entrepreneurship. Nah, ini penelitian saya yang Lombok itu. Ya. Jadi dimulai dari tahun 2010 itu di pengrajin lurik, di batik warna alam, kemudian batik kayu, kemudian sarung goyor gitu. Nah, kan inventarisasi potensi. Ya. Kemudian lanjut ke 2012 sampai 2014. Nah, itu di Tenun Lombok ya. Kemudian 2015 itu di Tenun juga ya. Di Tenun Troso Jepara. Kemudian 2016 kembali saya penelitiannya ke Tenun Lombok ya. Kemudian sudah di seminarkan, dipublikasikan. Kemudian 2017 sampai 2022. Ini maaf itu enggak kelihatan 2022 ya. Jadi rencana saya memang 2022 itu yang di Lombok itu sudah selesai, sudah bisa saya lepas karena sudah berapa tahun ya, sudah 5 tahun membina di situ sampai sekarang ke digital marketing itu sudah sampai jadi Indonesia udah oke semuanya. Saya kira udah saya lepas nanti udah bisa sendiri. Jadi itu saja Mbak dari saya tentang roadmap penelitian sama pengabdian sama saja ya. Tapi untuk yang pengabdian biasanya enggak begitu banyak, enggak masalah sih. Jadi track record Bapak Ibu di pengabdian mungkin di mana di siksak pun juga tidak masalah gitu ya. Asalkan itu tadi multidisiplin ya. Jadi pengabdian itu yang kalau dikti itu anggota 2, ketua 1. Nah, itu multidisiplin. Jadi tidak boleh saya akuntansi, anggota saya akuntansi, enggak boleh. Jadi kemarin anggota saya dari pendidikan seni, kemudian yang satu dari teknik mesin, karena memang diperlukan itu. Nah, nanti kalau teman saya akuntansi ada yang mau membantu, itu dijadikan aja di membantu peneliti. Ya. Membantu peneliti, mungkin nanti bantuin artikelnya, ya. Kemudian di artikelnya nanti dia bisa masuk namanya gitu. Ya. Jadi boleh ya Bapak Ibu, misalnya timnya ada 3, tapi artikelnya ada 5, karena pembantu peneliti masuk, monggo silakan, itu bisa. Oke, itu saja Mbak. Waktu saya jam 1.30 sampai 2.30, 1 jam. Oke, Prof, sampai dengan 14.30. Monggo Bapak Ibu, masih saya beri kesempatan untuk mungkin ada yang mau didiskusikan. Suaranya menggema, Mbak. Bagaimana Bapak Ibu?
Mungkin di situ banyak laptop jadi suaranya menggema. Banyak laptop dalam satu ruangan ya. Ya, nanti karena waktu sudah habis mungkin bisa bertanya lewat WA, silakan untuk di-share WA saya. Kemudian bisa lewat panitia, monggo. Baik, Prof. Mungkin sesi panel ini bisa ditutup, G? Bisa. Baik, terima kasih kepada pemateri kita hari ini tentang teknik pembuatan roadmap penelitian yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rahma, beberapa pembahasan atau ulasan terkait roadmap penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Ini juga sangat bermanfaat sekali bagi peneliti pemula yang baru ingin melakukan penelitian, dan hal ini mungkin masih kurang familiar di kalangan peneliti pemula seperti itu. Tetapi bagi peneliti senior ini pasti sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dengan istilah roadmap penelitian. Apalagi roadmap penelitian ini sekarang menjadi hal yang sangat populer di kalangan dosen atau peneliti. Kemudian karena prestasi dan penghargaan ini juga tidak bisa kita dapatkan secara instan. Tadi Prof. Rahma juga menyampaikan bahwa beliau ini juga sudah berapa kali melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu peneliti jangan takut untuk mencoba seperti itu. Kemudian juga jangan takut salah dan gagal. Terima kasih atas paparannya Prof. Rahmawati, kemudian terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh peserta panel 1 terkait teknik pembuatan roadmap penelitian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin untuk meninggalkan room ya. Terima kasih Bu Prof. Ya. Oke, Prof.